Jemaat Gereja Sinar Galilea Bekasi, Shalom. Wow, saudara, saya kangen dengan saudara dan Tuhan menentukan hari ini, dan saya bersyukur atas melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bapak Gembala kita. Terima kasih Pak buat pelayanan dan segala sesuatu. Dan saya sungguh bersyukur memiliki teman hamba Tuhan Pak Kris yang benar-benar mencintai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan tidak banyak saya tahu baru-baru ini Bekasi kena banjir. Sebagian Bapak Ibu mungkin rumahnya juga kena banjir. Tapi tidak banyak gembala yang turun di tengah-tengah banjir. Dan salah satunya hambanya Bapak Gembala Saudara Pak Kris boleh turun bersama-sama semua dengan para pelayan untuk melayani saudara. Dan itu adalah sebuah rasa syukur yang kita harus berikan. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Ya, karena saya berkata tidak semua orang. Dan kalau Anda memiliki gembala yang mencintai saudara, bahkan di tengah-tengah Anda kesulitan, dia bisa hadir. Itu hati Kristus. Amin. Amin. Bahkan beliau berkorban tenaga, waktu, uang. Saya lihat fotonya, saya lihat ini, karena tadinya kita mau ibadah itu sebelumnya kan, tapi tiba-tiba banjir datang. Saya berkata tidak apa-apa, kita bisa schedule, dan hari ini adalah waktu Tuhan. Ya, baik. Dan hari ini saya beri tema mengakses hikmat ilahi. Saya turun sebentar ya. Soalnya saya suka dekat dengan Bapak Gembala Saudara, dengan Bapak-bapak juga. Dan terima kasih Pak buat undangannya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat para pelayan yang sudah melayani, worship leader, begitu semangat dan semuanya. Terima kasih Bapak. Baik, hari ini hikmat itu begitu penting. Sebab hikmat ilahi membuat saudara, saya pakai kata ilahi karena hikmat ada juga hikmat duniawi. Apa yang membedakan hikmat ilahi? Hikmat ilahi adalah hikmat yang datangnya dari Tuhan dan seturut dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada hikmat tiba-tiba muncul tapi menyuruh saudara berbohong untuk kebaikan, itu bukan hikmat ilahi. Benar saudara? Itu hikmat duniawi. Jadi hikmat duniawi juga sebaliknya adalah hikmat yang datangnya bisa dari setan, dari iblis, ataukah dari informasi, dari teman Anda, dari pikiran saudara. Dan itu tidak seturut dengan firman. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara untuk selalu mengikuti ibadah dan melakukan firman Tuhan. Setiap pagi berdoa dan saudara membaca akan firman Tuhan. Karena sumber hikmat saudara ada pada firman. Amin. Amin saudara. Nah, dengan sekarang begitu banyak kemurahan Tuhan, bahkan saudara begitu melimpah mengakses dari semua sosial media, tetapi harus juga selektif, karena tidak semua pengajaran itu saudara mendownload, saudara mendengar dari TikTok. Saudara harus tahu orangnya siapa, buahnya, kata firman Tuhan, perlu diuji, baru saudara terima.
Jadi tidak bisa juga sembarang. Ya, karena ada banyak orang juga membuat YouTube dan yang lainnya tanpa bertanggung jawab. Bahkan informasinya itu salah, pengajarannya salah, tapi itu tanggung jawabnya dia kepada Tuhan. Bagian saudara adalah bagaimana menseleksi itu. Amin. Khotbah Bapak Gembala, saudara, ya Ibu Gembala, saudara perlu dengarkan berulang-ulang. Saudara perlu baca setiap hari 3 pasal dan merenungkan dan kemudian melakukannya. Baru kemudian saudara akan terus bertambah hikmat. Pertanyaan saya, ayat yang saudara seringkali dengar dan saudara hafal adalah ayat yang saudara hafal ataukah ayat yang saudara lakukan? Pasti ayat yang saudara lakukan. Itu yang saudara ingat. Benar gak? Benar gak saudara? Jadi lakukanlah firman Tuhan itu satu demi satu, sehingga hikmat itu turun atas saudara. Amin. Amin. Baik. Apa rahasia semua orang yang dipakai Tuhan? 1. Hikmat ilahi. Apa perbedaan hikmat dan kebijaksanaan? Hikmat dan kebijaksanaan dalam bahasa Inggrisnya diartikan sama, wisdom. Tapi bahasa Indonesia itu berbeda. Hikmat dan kebijakan itu sama. Hikmat dan bijak itu sama bahasa Indonesianya. Tapi kebijaksana itu adalah hikmat yang didapat, kemudian dimengerti dan dilakukan. Jadi saudara, ada banyak orang Kristen mendapatkan banyak ketika ibadah, tapi aplikasinya hidupnya tidak bijaksana. Contoh, marah itu dosa, bersinah itu dosa, tapi dia tahu, tapi dia nggak melakukannya, sehingga dia tidak hidup bijaksana. Dia mendapatkan hikmat Tuhan, tapi hikmat Tuhan tidak tergambar dalam perilakunya. Amin. Firman Tuhan berkata, kembalikanlah milik Tuhan persepuluhan, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Saudara, nanti satu waktu saya akan khotbah bagaimana berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Apa sih itu berkatnya? Bagaimana engkau terbebas dari kemiskinan? Kalau saya bicara begini berarti bukan berarti oh hamba Tuhan itu bicara duit melulu. Tidak, saudara. Siapa yang sudah benci dengan namanya kemiskinan? Boleh angkat tangannya. Saya lahir miskin, saya benci namanya kemiskinan. Dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu artinya apa? Saudara dibebaskan dari kemiskinan. Saudara menang melawan kemiskinan, sehingga saudara diberkati Tuhan. Tapi itu nanti berikutnya, saudara, supaya nanti saya diundang lagi. Padahal beliau selalu mengundang, cuma sayanya yang sibuk. Saya, Bapak Gembala saudara, selalu Pak kapan Ibu Gembala saudara, sayanya yang salah, jadwalnya yang padat. Baik, tapi saya utang buat hal ini, ya. Saya utang buat hal itu. Kita seringkali dengar berkat Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kita mesti ngerti apa itu berkat Abraham, sehingga ketika saudara menerima berkat itu, saudara tahu berkat itu seperti apa dan bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub mengalami itu. Baik, itu nanti berikutnya. Nah, sekarang mengenai hikmat ilahi. Yang membedakan saudara dengan orang lain adalah hikmat ilahi. Jadi kita sudah sampai kepada bahwa
saudara bukan hanya menjadi Yesus berkata pendengar, tapi tidak melakukan. Ada banyak orang mendapatkan revelation, wah, dan saudara berkata, wih, luar biasa khotbah hamba Tuhan itu, revelationnya luar biasa, tapi cuma sampai di situ. Oh, saya tahu ini rahasianya, tapi sampai di situ. Dia tidak menjadi bijak, tidak melakukan. Amin. Jadi hikmat ilahi itu tidak berhenti dengan saudara mendapatkan, mengerti, tetapi kau akan melakukannya. Saya beri sebuah contoh. Yakub diberi mimpi oleh Tuhan, bagaimana melahirkan anak domba yang berbelang-belang. Tapi dia tidak hanya sebagai mimpi, tapi diberi pengertian. Dia jadi kemudian mengerti, oh, saya mesti melakukan ini. Apa yang dia lakukan? Tempat dia makan dia kasih berbelang-belang, tempat dia minum dia kasih berbelang-belang. Karena di dalam mimpi dia tahu bahwa apa yang dilihat dan di mana dia tidur, apa yang dia makan, itu akan jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Itu pengertian. Dan jadi hikmat firman Tuhan jangan hanya saudara mengerti, saudara terima, tapi saudara mesti mengerti. Tapi tidak berhenti sampai mengerti, aplikasikan itu. Kemudian Yakub membuat, kalau coba Yakub malas, jadi dia diberkati. Ada banyak orang diberi visi yang besar. Firman Tuhan begitu luar biasa di tempat ini. Saya seringkali mengikuti Bapak Gembala, saudara, Ibu Gembala, orang-orang yang berkhotbah. Tapi saudara hanya berhenti sampai menerima. Yang harusnya apa? Kemudian mengerti. Setelah mengerti, saudara aplikasikan hal itu di dalam hidup saudara. Coba kalau dia nggak kerjakan tempat makannya dibuat berbelang-belang, saudara pikir gampang? Karena daunnya perlu dikorek, dia perlu dipisahkan, dia perlu ditahu kapan dia makan, kapan dia berkelamin. Tempat berkelaminnya juga dibuat seperti itu dari daun, dibuat berbelang-belang. Dia tungguin itu, dia taruh itu, dia amati benar-benar. Saudara, ada banyak orang ingin berjalan dalam hikmat, tetapi aplikasinya kurang, cuek, tidak mau. Jadi bagaimana orang akan melihat Tuhan dalam hidupmu kalau bukan engkau harus melakukannya? Jadi dorongan saya pada pagi hari ini adalah saudara harus sampai menjadi bijak sana. Lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah pengajaran itu, lakukanlah supaya engkau menjadi berhikmat, menjadi bijaksana dalam hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Seorang kepala keluarga tidak akan bijaksana tanpa dia menerapkan firman dalam keluarganya. Saudara tidak akan bijaksana tanpa engkau menerapkan firman dalam hidupmu, di dalam pekerjaan, dimanapun. Saudara tidak mungkin jadi berkat buat tetangga, buat saudara Anda, menjadi saksi yang efektif tanpa engkau menjadi bijaksana. Kalau ada orang yang membencimu, kau berkata, iya, dia tempeleng saya pipi kiri, saya kasih dia pipi kanan. Maksudnya kasih apa? Kamu yang balas pakai pipi kanan. Bukan dikasih gini. Kan katanya kasih, Pak, kasih pukul. Dia tempelin, saya pukul, Pak. Tapi nggak ada di sini. Itu orang lain. Tapi saudara, rahasia semua orang yang dipakai, diurapi Tuhan adalah hidupnya bijaksana. Amin. Kejadian 43 ayat 39. Ini Tuhan bicara kepada Yusuf. Terima kasih, tidak ada orang yang demikian berakal budi. Terjemahan yang lain, jujur.
dan bijaksana seperti engkau. Jadi akses kepada kebijaksanaan adalah jujur. Berakal budi itu adalah jujur. Jujurlah pada diri saudara, baru saudara bisa jujur kepada orang lain. Saudara bisa jujur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, betapa menipunya hati ini. Siapa yang menipu? Diri sendiri. Jadi saudara harus belajar jujur supaya hikmat itu turun. Jujur kepada diri sendiri. Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Terjemahan yang lain bilang begini, terjemahan aslinya, dan kepada manusia ia berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi dari kejahatan adalah pengertian. Jadi takut akan Tuhan itu dasar dari firman, hikmat. Saudara mau memperoleh hikmat, pastikan dasar di hidupmu adalah takut akan Tuhan. Hikmat tidak akan turun tanpa dasar takut akan Tuhan. Makanya saudara, seseorang tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh diberkati, dipakai oleh Tuhan tanpa dia memiliki takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan kemudian menjauhi kejahatan itu adalah pengertian. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan menjauhi kejahatan. Saudara tidak akan mau bergaul dengan orang-orang yang bisa membawamu jatuh kepada kejahatan. Kenapa? Karena saudara memperoleh hikmat, engkau takut akan Tuhan. Saudara tahu ini kejahatan. Saudara, kenapa? Karena engkau mengerti. Nah, ada banyak orang sulit atau tidak hidup di dalam hikmat Tuhan. Kenapa? Dirinya tidak takut akan Tuhan. Dan saya berdoa, sembari firman Tuhan diberitakan, saudara takut akan Tuhan itu turun atas saudara. Saudara mengambil komitmen dan engkau mau berubah. Kalau kau yang masih bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan persinahan, padahal kau pelayan Tuhan, saudara, hidupmu terus jatuh ke dalam dosa, padahal kau adalah orang Kristen. Cara hidup saudara, bertobatlah. Kalau saudara memperoleh uang dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan Anda berpikir itulah hikmat, itulah hanya itu yang saya tahu, itu bukan hikmat Tuhan. Saya baru ada satu orang, saya tiba-tiba teringat ya, satu orang anak muda, kerjaannya ibu apa? Dia pembobol bank. Jadi bertahun-tahun dia hacker. Dia membobol kartu kredit, membobol bank, membobol orang, dan dia dapat uang miliaran itu begitu gampang. Dan kemudian waktu dia anaknya sakit, hampir meninggal, kemudian saya layani. Dan kemudian satu kali suami istri konselin. Anda tahu istrinya merek
tasnya branded semua. Dia punya mobil, punya rumah. Tapi kemudian hari itu anaknya sakit dan semua justru dia dikejar-kejar. Singkat cerita, dia berkata, selama ini saya hanya tahu kerja itu. Dan saya berkata, itu bukan hikmat Tuhan. Menurut orang dunia, wih, lihai. Orang Chinese bilang, wih, pintar, coming, wih, ini hebat, bisa bobol bank. Tapi itu hikmat dunia, ujungnya kebinasaan. Apa yang terjadi, saudara? Dia bertobat. Apakah langsung? Oh, sampai dengan dia jual rumah, sampai nggak punya mobil, cuma motor, bahkan kontrak rumah 1 tahun 20 juta, rumah kecil, saudara. Mulai dia kerja. Dari dia punya koki, buka Grab, tapi akhirnya sekarang dia sendiri yang masak karena tidak mampu untuk membayar koki. Tapi ada satu yang dia berkata, saya damai sejahtera. Waktu saya membobol bank, saya tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Saya terus khawatir, takut. Bertengkar suami istri, berkali-kali hendak cerai. Sekarang dia hidup dalam damai. Saudara yang terkasih, waktu takut akan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau mesti sabar menunggu waktu Tuhan memulihkan. Mintalah hikmat Tuhan menuntun. Apa yang terjadi? Kemudian dia mulai masak, dia mulai kerja sama orang, dan mulai keadaannya makin baik hari ini. Saudara, isinya tidak lagi mau cerai, anak-anaknya sembuh, keluarganya bahagia, dan saya percaya dia akan dipakai Tuhan dan terus diberkati. Amin. Ada banyak cara untuk mendapatkan uang, tapi tidak semua saudara bisa ikuti. Apalagi Jakarta, begitu banyak cara yang jahat yang iblis tawarkan kepada anak-anak Tuhan. Kelihatannya enak di depan, tapi sebenarnya di ujungnya adalah kebodohan. Jadi jangan mengikuti. Jadi kalau seseorang tidak memiliki takut akan Tuhan, artinya dia tidak bertuhan. Benar, saudara? Dan itu artinya dia tidak mungkin mengikuti perintah-perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu menyenangi Tauratnya, perintahnya. Jadi kalau saudara kesulitan di dalam melakukan firman Tuhan, sekalipun engkau pelayan Tuhan, adalah satu kuncinya, mintalah takut akan Tuhan di hati saudara. Maka engkau akan selalu melakukan kehendaknya. Engkau akan menyenangi Tauratnya siang dan malam. Saudara, jadi untuk mengakses hikmat Tuhan, yaitu hiduplah benar, maka saudara memiliki akses kepada kebijaksanaan ilahi. Hiduplah saleh, maka akses itu terbuka, hikmat itu turun. Jadi saudara mengerti hari ini mengapa saudara tidak tahu apa yang harus kau lakukan, karena engkau tidak memiliki hikmat. Mengapa saudara orang tidak berhasil? Karena ia hidupnya tidak takut akan Tuhan. Amin. Karena hidup benar,
Hidup yang takut akan Tuhan membuat saudara memiliki akses kebijaksanaan ilahi dalam hidupmu. Mama saya, dulu papa saya dari Kedar. Jadi saya Pak Kris umur 17 tahun baru terima Yesus. Papa saya, kami sekeluarga. Sebelumnya saya sekolah di sekolah itu, dan mama saya sudah pelan-pelan percaya Yesus sebenarnya. Tapi papa saya dulu sebelum kenal Yesus itu adalah orang yang punya ilmu. Bahkan ketika bertobat 21 kali muntah darah. Hari pertama 18 kali ditengking roh jahatnya. Ini realita, saudara. Dan besoknya 3 kali ilmunya. Jadi dia punya ilmu kebal, dia punya ilmu macam-macam gitu. Nah, jadi waktu sebelum kenal Tuhan itu begitu kasar, jahat, dan suka pukul, tidak pulang rumah, mabuk, apa dan segala macam. Seringkali tidak pulang waktu lama. Saudara dari papa atau engkong saya dari mama punya saudara, dan dia berkata, sudah, kamu ceraikan saja laki-laki itu, tidak ada guna. Ini saya berikan kamu 1 toko dengan semua isinya. Saya beri kamu modal, kau bisa hidup untuk 5 orang anakmu. Saya mau tanya, itu hikmat Tuhan atau hikmat dunia? Hah? Kenapa? Laki-lakinya jahat. Hikmat Tuhan atau hikmat dunia? Loh, dia punya alasan untuk diceraikan. Tukang pukul. Hikmat Tuhan atau hikmat dunia? Kenapa? Kenapa? Hah? Hah? Karena kejahatan dibalas kejahatan. Karena apa? Hikmat Tuhan berkata, orang tidak bisa bercerai. Jadi ketika ada yang berkata, cerai saja, laki-laki itu tidak baik, saya akan beri kau harta, saya akan beri kau ini, itu hikmat dunia. Amin. Jadi saudara, ketika berjalan dalam hikmat Tuhan, maka awalnya kadang-kadang terlihat tidak mudah, tapi ujungnya adalah kebahagiaan. Ujungnya selalu adalah sukacita. Kami tidak mungkin menjadi hamba Tuhan, dan hari ini begitu banyak orang yang diberkati. Bahkan hari ini mama saya yang berkhotbah di Makassar, saudara. Papa menjadi gembala, mama karena ada seorang istri. Kami anak-anak semua melayani Tuhan. Coba mama saya tidak punya hikmat ilahi, berpegang pada firman, apa yang terjadi? Tidak mungkin anak-anak bisa jadi hamba Tuhan. Atau istri saya berkhotbah di depan orang, sedangkan dirinya sendiri tidak bisa. Tidak mungkin bisa menjadi gembala sidang. Jadi kadang-kadang waktu saudara hidup dalam hikmat ilahi, ada harga yang kau harus bayar. Tapi percayalah, peganglah akan firman Tuhan, karena engkau takut akan Tuhan dan engkau sedang berjalan dalam hikmat ilahi. Amin. Amin. Saya buat simple contoh-contoh yang mudah saudara praktekkan. Ya. Jadi salah satu keuntungan dari hidup benar adalah akses yang terbuka kepada kebijaksanaan ilahi. Jadi karakter yang saleh,
karakter yang takut akan Tuhan adalah kunci hidup dalam kebijaksanaan. Kunci hidup di dalam berkat Tuhan. Kunci hidup menjadi berkat. Jadi milikilah karakter yang saleh, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, jujur, maka engkau akan diberkati. Selalu ada pilihan. Selalu iblis bisa menggoda atau lewat orang, pertemanan, dan yang lain. Amnon, anak dari Daud, satu kali dia suka dengan saudara tirinya Tamar, dan dia punya seorang teman namanya Yonadab. Yonadab ini sepupu anak dari Simea, kakak dari Daud. Jadi masih sepupu antara Amnon dengan Yonadab. Saya mau tanya, bisa nggak Amnon jatuh cinta kepada Tamar yang adalah saudaranya? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Dosa atau tidak? Dosa. Tapi karena dia punya teman yang salah, dia bicara, dia curhat, saya itu suka dengan ini salah memilih teman. Makanya kalau saudara mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup saleh, jaga pertemananmu, bergaulah dengan saudara seiman, bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Itu penting. Karena dengan siapa engkau bergaul, engkau akan terpengaruh. Pemikirannya, saya bergaul dengan Pak Kris, makin banyak saya ngobrol, Pak Kris ngobrol, maka saya akan banyak dipengaruhi. Atau sebaliknya, saya mempengaruhi juga Pak Kris. Kita ngobrol sama-sama. Makanya pertemanan itu menjadi penting, adalah memilih pertemanan yang tepat. Kalau saya mau lihat anak saya, bagaimana saya lihat temannya, siapa temannya hari-hari, anak saya akan jadi seperti itu. Gampang. Kalau saudara mau lihat hidupmu sukses, bertemanlah dengan orang-orang yang sukses. Kalau saudara mau lihat hidupmu beriman, bertemanlah dengan orang-orang yang beriman. Saudara. Jadi dengan siapa saudara berteman, engkau akan terpengaruh. Pemikiran, gaya hidup, dan yang lain. Apa yang terjadi? Amnon bicara, dan Yonadab bilang apa? Ada caranya. Panggil Daud dan suruh Daud, kau pura-pura sakit. Dan singkat cerita, suruh Tamar datang bawa makanan, dan dia bawa, dan kemudian dia jatuh. Dia memperkosa saudaranya sendiri. Sepertinya yang diberitahukan temannya itu baik, peduli, tapi itu hikmat dunia, bukan hikmat Tuhan. Setiap hari selalu ada pilihan. Kau mau berjalan dengan hikmat Tuhan, hikmat ilahi, ataukah hikmat dunia. Tapi yang membedakan saudara dengan orang-orang di dunia adalah engkau berjalan dengan hikmat Tuhan. Jadi jangan biarkan dirimu berjalan dengan hikmat dunia. Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang ke-1a. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Terjemahan yang lain bilang begini, orang bodoh, bukan orang bebal, berkata dalam hatinya, Tuhan tidak ada. Orang bodoh. Saudara, jadi ketidakpatuhan adalah kebodohan. Orang bodoh berkata tidak ada Tuhan. Jangan biarkan dirimu
menjadi orang yang bodoh. Ketidakpatuhan kepada Tuhan itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Kebodohan. Bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan berkata, colek kiri kanan saudara, berkata, jangan bodoh. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hidup saleh. Saudara melayani hebat, tapi hidup dalam persinahan. Gak ada gunanya pelayananmu. Karena itu kebodohan yang kau lakukan. Melayani, tapi tiap hari nonton pornografi. Itu kebodohan. Makanya hikmat Tuhan tidak turun. Tapi kalau kau memilih hidup saleh, takut akan Tuhan, seperti Daud waktu masa muda, ditanya itu sama Raja Saul. Dia berkata, apa yang kau pernah lakukan? Daud berkata, waktu aku mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahku, datang singa dan beruang. Aku menerkam domba itu, aku memburunya, aku mencabit-cabit bulunya dan melepaskan domba itu. Ketika saya merenungkan ini, saya berkata, Tuhan, yang dia inginkan Saul adalah referensi. Saya pernah memimpin ratusan ribu, ribuan minimal tentara. Oh, saya ahli memanah. Oh, saya ahli ini. Semua. Oh, saya pernah memenangkan peperangan lewat lawan Filistin. Saya pernah memenangkan lawan ini dan itu. Itu kan seseorang yang akan mengalahkan Goliat, yang semua bangsa Israel takut. Tidak ada orang yang bisa. Tapi referensi Daud yang masih 17 tahun, dia berkata, datang singa dan beruang, aku mengejarnya, mencabit-cabit bulunya dan melepaskan domba itu dari singa itu. Apa itu? Singa dan beruang. Perhatikan baik anak muda. Itu singa, itu adalah keganasan dari nafsu masa muda. Daud berbeda. Dari masa mudanya dia menyembah Tuhan, dia jaga kekudusannya, dia takut akan Tuhan. Wow, waktu saya baca ini, apa itu beruang? Kemarahan, keegoisan, kesombongannya, itu yang dia matikan, dia lawan. Saudara, waktu Saul mendengar itu, Saul terdiam. Bahkan dia memberikan jubahnya, perangnya. Kenapa? Karena secara roh itu referensi yang sangat tepat. Bukankah Goliat juga orang yang berbulu? Dan dia adalah raksasa. Dan Daud itu berbeda. Saya ingin bicara kepada anak-anak muda. Apa yang membuat engkau berbeda dengan dunia? Apa yang membuat engkau Tuhan akan memberkati dan memakaimu? Coba tanyakan. Kalau hidupmu sama dengan orang dunia, tidak takut akan Tuhan, why? Bagaimana engkau akan mau dipakai Tuhan? Ada hikmat Tuhan. Engkau akan tetap miskin, engkau akan tetap gagal, engkau akan tetap dengan itu. Itu siasat dari si iblis. Hari ini ada banyak orang dibiarkan oleh iblis. Oh, kok enggak apa-apa. Iblis gak takut. Saudara pelayanan Senin Kemis terus menerus, iblis gak takut. Yang iblis takut kalau kau hidup saleh. Iblis takut kalau kau hidup dalam kebenaran. Iblis takut kalau engkau takut akan Tuhan.
Kalau kau takut akan Tuhan, kau bisa berdiri di tengah-tengah dunia. Dan kau bisa deklarasi, kau bisa berdoa dengan otoritas. Makanya saudara, bukan berapa banyak kau deklarasi, tapi apakah engkau berdiri di atas kebenaran. Sehingga ketika kau deklarasi, saudara, itu terjadi. Jadi saudara mengerti hari ini, saya sudah deklarasi dari Senin, setiap Senin, tapi nggak terjadi. Kenapa? Bukan banyaknya deklarasi, tapi apakah engkau takut akan Tuhan? Kalau kau takut akan Tuhan dan kau deklarasi, saya pastikan itu akan terjadi atas hidupmu. Amin. Wah, lihat, Daud begitu berbeda. Dan dia mengalahkan Goliat. Saudara, anak-anak muda, orang tuamu kerja setengah mati. Mereka dari kampung datang, dari Sumatera mungkin, ke Jakarta, kerja setengah mati. Memberi engkau yang terbaik. Masa depanmu ditentukan oleh apakah engkau takut akan Tuhan atau tidak. Saya lahir dari kemiskinan. Dan saya benci namanya kemiskinan. Dan satu-satunya cara untuk lepas dari kemiskinan adalah takut akan Tuhan. Hidup benar, hidup saleh. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Begitu caranya orang, maka kau akan bekerja sungguh-sungguh dan engkau akan melihat hasil dari kerjamu. Kau akan berdampak luas dengan orang. Saudara. Tapi kalau saudara terus main-main dengan hidupmu, jangan pernah bermimpi untuk kau dipulihkan. Tak mungkin. Jadi ketidakpatuhan adalah kebodohan. Sampaikan kiri kanan saudara, ketidakpatuhan adalah kebodohan. Bukan saya yang ngomong, Mazmur 14 ayat 1a. Kau membuat dirimu bodoh, orang lain tidak tahu kau sembunyi dosa itu. Istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu. Tapi Tuhan tahu dan itu kebodohan. Kenapa? Karena kau tidak bisa diberkati. Tidak ada ayat yang berkata orang percaya akan diberkati Tuhan. Tidak ada. Orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada ayat bilang orang Kristen akan diberkati Tuhan. Tidak ada orang yang takut akan hidup saleh. Firman Tuhan, saya berdoa seperti pedang, masuk menembus sumsum dan tulang. Dan kau menyadari, Tuhan selama ini aku diperbodoh oleh iblis untuk terus hidup dalam dosa yang sementara. Aku diperbodoh oleh iblis bertengkar terus dengan suamiku. Kenapa tidak mau hidup damai? Firman Tuhan berkata dapat fit dalam keluarga. Tuhan tidak bisa perintahkan berkat. Kalau kau tidak hidup unity, tidak hidup damai. Lakukan firman. Supaya berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Hiduplah sungguh-sungguh. Jadi dasar utama hidup saleh adalah apa? Takut akan Tuhan.
Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Mari baca sama-sama. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia benci kejahatan. Saudara nggak suka, nggak kompromi buat dirimu. Makanya saudara harus mengajar diri saudara lebih kuat, bukan mengajar orang. Orang itu akan saudara teladani. Orang akan lihat buahnya. Kalau saudara ngajar, saudara harus bisa menghidupi lebih dulu. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Benci. Itulah takut akan Tuhan. Benci itu namanya gini. Oke, saya beri satu kelemahan saya. Background saya pengusaha, dan dari usia 17 tahun saya sudah memimpin perusahaan. Jadi sebelum dijadi gembala sidang, saya adalah seorang pengusaha. Ya sampai sekarang masih ada. Kita baru buka ayam penyet Pacomot, ada di Sunter dan booming. Tempatnya lumayan luas, saudara, 20 kali 50, dan dari buka sampai tutup. Nah, saudara membenci kejahatan itu kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat. Marah termasuk tingkah laku yang jahat nggak? Hah? Marah termasuk tingkah laku yang jahat nggak? Hah? Saya punya problem di situ. Saya kalau bicara satu kali tidak mendengar, masih sabar. Bicara 2 kali tidak mendengar. Bicara 3 kali, wah itu saya bisa marah. Dan kalau saya marah, saya tidak lihat telinga saya. Mulai berpikir, iya saya juga nggak lihat Pak. Berarti kita semua bisa saja marah. Nah, saya beri sebuah contoh. Makanya Tuhan bilang kalau kau marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Kau bukan marah karena benci, tapi ngajar. Nah, saya marah. Dan ayat ini datang. Kau harus benci kejahatan. Saudara, sampai dengan saya waktu doa, bertobat, muntah-muntah di kamar doa. Tuhan ampuni. Tuhan keluarkan ini. Tuhan, aku berdosa. Aku marah Tuhan. Saudara, itu saya sampai muntah-muntah. Benci. Dulu saya berpikir, ya kalau saya marah wajar lah. Orang bilang engkong saya itu singa, engkong saya macan, papa saya singa. Jadi engkongnya macan, papanya singa, anaknya apa? Cucunya nggak tahu. Gitu. Jadi begitu cara iblis mengkonfirmasi, oh iya orang kan tidak sempurna. Gitu.
Ya nanti orang di surga baru sempurna. Begitu cara iblis. Sehingga orang tetap hidup dalam dosa. Sampai ayat ini, kau mesti membenci kejahatan. Sesuatu yang kau tidak benci tidak akan mungkin bisa keluar dalam hidupmu. Jadi takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Jadi bertobat sungguh-sungguh itu membenci. Kalau saudara menegur anakmu sampai dia kemudian kepahitan dengan apa yang kau tegurkan, mungkin kata-katamu, mungkin engkau mencambuk atau apa, itu sudah kejahatan. Saya juga seorang papa, anak saya umur 29 tahun. Jadi kita harus membenci kejahatan. Saudara. Dan baru kemudian Tuhan keluarkan. Dan sampai sekarang saya tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati. Karena melayani banyak orang. Dari saya sudah harus tahu, oh ini bahaya. Saya harus benci kejahatan. Kalau saya nasihati orang, ya sudah. Kalau saya sudah sampaikan tidak bisa, ya sudah saya berdoa. Dulu saking sayangnya dengan orang, saya pengen ulang-ulang sampai keceplosan marah. Karena kita mau anak rohani kita itu berubah. Gitu. Saya nggak mau. Saya harus mengendalikan diri. Itu karena saya benci kejahatan. Nah, ada dua contoh kehidupan. Yang pertama yaitu Yusuf. Yusuf, dia menolak kompromi dengan kejahatan. Dia menolak kompromi dengan Potifar, istri Potifar. Sekalipun akhirnya dia masuk penjara. Sepertinya Yusuf bodoh. Dapat cewek cantik, dapat harta, tapi itu bukan hikmat Tuhan. Itu hikmat dunia. Dia tidak kompromi, dia takut akan Tuhan. Yang berikutnya, adalah Yusuf menjadi bijaksana. Dan firman Tuhan berkata tidak ada orang yang seperti dia. Ayat tadi yang berkata tidak ada orang yang seperti Yusuf. Begitu berhikmat, begitu bijaksana dalam hidupnya. Dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Dipromosi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara hidup benar, hidup saleh, takut akan Tuhan, hidupmu akan bahagia dan engkau akan diangkat oleh Tuhan. Hikmat itu turun, akses itu terbuka. Saudara akan melakukan firman Tuhan, engkau akan melihat jalan-jalannya. Daniel adalah orang yang jujur, bijaksana. Daniel 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Daniel bertetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, Daniel dia tidak mau menajiskan dirinya seperti orang dunia. Apa yang terjadi di Daniel pasal yang kelima ayat 14, firman Tuhan berkata tidak ada orang yang begitu berhikmat seperti Daniel. Saudara baca, hikmatnya itu turun benar-benar. Jadi rahasia keberhasilan saudara di dunia ini adalah hikmat Tuhan. Saudara mau berhasil dalam bisnis, hikmat Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Waktu baru-baru mau buka comot di sini,
Saya berkata, Tuhan, ini Jakarta. Saya nggak punya apa-apa selain Engkau. Tuhan berkata, aku beri engkau hikmat. Saya diberikan ayat Mazmur 6 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Ayat 12, aku menyertai engkau. Saya seperti Daud yang kecil, orang dari Makassar. Sekalipun di Makassar, ayam penyet pacomot sudah 17 tahun, 17 tahun, dan itu sudah lebih dari 12 tahun menjadi the most kuliner terenak. Ayam penyet, ayam goreng, dapat penghargaan terus. Tapi untuk datang ke Jakarta, itu saya kecil imanku. Tapi Tuhan berikan saya ayat itu sebelum besok pembukaan. Mazmur 46 ayat 11. 46 bukan 6. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita Allah Yakub. Diamlah dan ketahuilah. Bahasa Inggrisnya di ayat yang ke-10 berkata, be still and know I am God. Be still itu bukan diam pasif. Be still, diamlah, aku. Diamlah. Tuhan yang ganti berperang, Tuhan yang bersama kita. Dan waktu pembukaan, saya berkata, saya datang ke kota Jakarta karena Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Jadi hari ini begitu diberkati Tuhan. Sejak buka sampai sekarang sudah 1 bulan. Sejak pagi hari selalu sampai malam, begitu banyak orang yang datang. Saya tidak bisa bermegah karena diri saya, itu karena Tuhan. Be still and know I am God. Kalau saudara takut akan Tuhan, hikmat Tuhan turun atasmu, dan engkau akan melihat Tuhan bekerja, memakai, memberkati, dan mengurapi saudara. Dan mintalah hari ini untuk takut akan Tuhan. Pulanglah dan bilang, Tuhan, aku mau hidup saleh. Aku mau hidup benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri.